Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada guru kita semua, Al-Ustaz Ahmad Tauhid, mata anallah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah berkah daripada ilmu yang telah disampaikan kepada beliau Allah terangkan hati dengan diberikan kekekalan iman sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada keluarga besar Bapak Suwandi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan diberikan keturunan yang saleh salihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islami wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur
Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini dan Tian Al-Fajr yakin tidak ada manusia yang saat ini yang paling mulia namanya yang disebut oleh yang Maha Mulia, yang disampaikan oleh para malaikat yang mulia, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita tidak keluar dari majlis ini melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di malam ini sama-sama kita berkumpul untuk pertama kali dengan keyakinan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mengharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala bentuk cara, dengan segala bentuk aktivitas yang insya Allah di malam ini mendapatkan pandangan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Pandangan kasih sayang Allah diberikan kepada hamba yang khusus. Maka dari itu yang hadir di dalam majlis ini semua dikhususkan oleh Allah, digiring oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diringankan langkah kakinya oleh Allah untuk menuju majlis yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita manusia yang dipilih oleh Allah untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang menyatakan tidaklah seorang hamba, Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang hamba keluar dari majlis melainkan dosanya telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya yakin dan hakul yakin malam ini dosa kita diganti dengan pahala yang berlimpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkah keridhaan dari Allah. Tadi di awal saya mengatakan di dalam satu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, panggilan kasih sayang bagi hamba Allah yang diberikan prasangka baik dari Allah agar semua hamba mendapatkan keimanan yang mulia di sisi Allah. Kalau boleh ditanya, saya mau tanya, kita kenal nggak sama Allah? Kita tahu nggak Allah? Seberapa dekat hubungan kita dengan Allah? Tapi saya nggak perlu jawabannya, cukup dijawab di dalam hati. Seseorang yang dekat kepada Allah, hidupnya pasti tenang. Mau PSBB, mau lockdown, tenang hidupnya. Mau ada duit, nggak punya duit, tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia yakin Allah selalu memantau aktivitas seorang hamba, dari segala bentuk kesulitan akan dimudahkan oleh Allah. Setiap ujian itu kan ada pengangkatan derajat di sisi Allah. Umat Nabi sekarang lagi dapat ujian, berarti seluruhnya umat Nabi ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Husnudzan aja, berprasangka baik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku sebagaimana yang diprasangkakan oleh hambaku. Jika mereka menganggapku jahat, maka akan kejahatan yang datang. Maka mereka berprasangka baik kepadaku, maka akan baik pula aku kepadanya. Jadi kalau boleh dibilang tergantung dari diri kita. Kita sholat, kita nggak sholat, Allah kasih rezeki buat kita. Betul?
Kita puasa, kita nggak puasa, Allah buka kasih sayangnya buat kita. Kenapa? Karena kita dipilih oleh Allah, yang dikatakan di dalam rawi Ad-Diba, ummatu khairul umam, sebaik-baiknya umat adalah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kita karena umat Nabi, nggak bakal kita dicuekin sama Allah, nggak bakal dilihat kita sama Allah. Kebayang kalau sholat aja isinya cuman yang wajib, tidak ada sunnah di dalamnya, demi Allah sholat kita nggak akan diterima oleh Allah. Habib kok begitu ngomongnya? Iya memang. Sekarang kita introspeksi diri. Begitu kita kan janji sama Allah, inna salati wa nusuki wa mahayaya lillahi rabbil. Saat itu sudah keluar dari lisan kita, saat kita membaca Al-Fatihah, pikiran sama hati kita ketemu sama Allah apa enggak? Enggak usah dijawab, dalam hati aja. Malu kalau dijawab mah. Saat kita ruku, itu yang diingat perendahan diri kita di hadapan Allah, atau sesuatu yang kita lihat di hadapan di bawah, yang ada di bawah kita? Nggak usah dijawab, cukup di dalam hatinya aja. Pikiran sama hati nggak pernah satu fokus kepada Allah. Di dalam kitab Miftahul Jannah, sholat itu ada 3: syariat, hakikat, makrifat. Yang selama ini saya pribadi untuk menjalankan sholat, saya yakin saya cuma sampai di syariat dan di hakikat. Syariat apa? Saat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada panggilan Allah mengajak kita untuk sujud kepada Allah. Saat kita salat, itu kewajiban setiap umat Islam untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Hakikatnya kalau kita lihat tetangga kita kebuka pintu, dia lagi salat, Allahu Akbar, ini dalam gerakannya, itu kita ngelihat hakikatnya lagi ngapain itu orang? Salat pastinya. Tapi makrifat itu adanya di sini, di hati dan di pikiran. Bagaimana tuh Beb sampai makrifat? Nah itu saya juga masih cari-cari gimana caranya biar khusyuk. Mau khusyuk bagaimana? Nabi SAW mengatakan, jika kalian ingin sholat dalam keadaan khusyuk, ingat, seandainya itu sholat terakhir di dalam kehidupan kita, pasti akan dapat khusyuknya. Kita kan jarang dapat khusyuk. Begitu Allahu Akbar, dompet ketinggalan, kita ingat. Kompor belum dimatiin, kita tahu. Kapan hati sama pikiran itu bisa fokus kepada Allah? Jika tidak lagi ada dunia di dalam hati. Kalau dunia sudah tidak ada di dalam hati, nah insya Allah kita bisa fokus. Sekarang saya mau tanya, kita tahu nggak kematian kita kapan? Ada yang punya buku tahunan nggak? Hah? Bib, saya tahu Bib, saya mati ntar umur 60-an. Kalau pulang dari sini modar, mau dikata apa kita? Nggak ada yang bakal tahu kematian itu datang kapan, nggak bakal tahu. Mau yang bayi mati, yang di dalam kandungan, yang tua, apalagi. Kalau yang tua, makanya paling sering main ke masjid itu kan nenek-nenek sama aki-aki. Betul nggak? Kenapa? Tahu umurnya udah expired. Tahu expired? Kadaluarsa. Umur 50 udah kenceng tuh main ke masjid. Kenapa? Takut matinya dalam keadaan sia-sia. Makanya di masjid itu yang megang kunci masjid sama musola rata-rata aki-aki, nggak ada yang namanya anak muda, nggak ada. Kenapa? Anak muda 3:30 dia tidur. Dari mulai malam sampai 3:30 begadang, main catur, main gaple. Betul nggak? Sia-sia nggak umurnya? Sia-sia. Kapan umur itu bisa manfaat? Ingat, hati-hati. Hembusan nafas kita akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Hati-hati. Jangan dikira kita ini anteng-anteng. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, setiap hembusan nafas
akan bersaksi di hadapan Allah. Di mana dia dihirup, di mana dia dikeluarkan, maka dia akan berhadapan langsung dengan Allah. Banyaknya kita bermaksiat kepada Allah, maka nafas ini akan mengatakan, ya Allah, aku digunakan, aku dipakai untuk bermaksiat di hadapan-Mu ya Allah. Jika seseorang dipakai oksigennya setiap hari untuk beribadah kepada Allah atau berbuat baik, maka dia akan yang menyelamatkan kita pula. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah kita seberapa besar sih? Udah kayak Bilal bin Rabah sudah? Sudah kayak Bilal bin Rabah sudah belum? Bib, kalau itu sahabat Nabi terlalu ketinggian, ya udah kita turun lagi. Ibadah kita udah kayak Wes Al-Qarni bukan? Udah belum? Belum. Baik, kita mundur lagi ke bawah lagi. Kita ibadahnya udah kayak Sunan Gunung Jati belum? Belum. Turun lagi. Kita ibadahnya udah kayak yang ngarang-ngarang rawi belum? Syariful Anam, Al-Ahzab, Barzanji, Ad-Diba, Adiyaul Lami, Samtud Durar. Udah kayak begitu belum ibadahnya? Belum. Jadi kita ibadahnya kayak siapa ya? Turun lagi. Kita udah belum ibadahnya seperti kakek kita? Deket dong sama kita kan, deket ya ke kakek. Udah belum? Tapi saya bingung, tiap kali doa minta masuk surga. Betul? Mintanya kan bisa masuk surga kan? Tapi ibadah kita nggak seberapa, tapi kita minta masuk surga. Pantas apa enggak? Masuk neraka mau? Hidup jangan pelin-pelan, kenapa? Surga nggak pantas, neraka nggak mau. Terus maunya di mana? Di tengah-tengah, nggak nikmat. Di sirat itu bahaya, goyang dikit nyemplung kita ke jahanam. Tahu Abu Nawas? Tahu Abu Nawas? Bapak pernah dengar Abu Nawas ya? Kalau kita punya teman akalnya banyak, kita bilang nih otaknya otak Abu Nawas nih orang ini. Betul? Abu Nawas itu wali min auliyaillah, seorang yang mendapatkan ilham langsung dari Allah. Saking cerdas, setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Kalau kita, kalau ada masalah larinya kemana? Hah? Pegadaian. Tahu pegadaian? Mengatasi masalah tanpa masalah. Abu Nawas setiap hari, nah, apal nggak doanya Abu Nawas? Ila sulil firdausi sama Allah. Baina maghrib wa isya, dari maghrib sampai isya nggak lepas baca kulhu 15.000 kali. Setiap salat 1 rakaat hatam Al-Quran. Doanya Abu Nawas, ya Allah, hamba sadar hamba tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Rabb, hamba tidak mau masuk ke dalam neraka ya Allah. Maka itu ya Allah, terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Doanya Abu Nawas sadar diri, sampai di judulnya dikatakan ini doa, judulnya doa merayu Allah. Kita mau gimana ngerayu Allah, kenal aja enggak? Bapak cinta enggak sama ibu, Pak? Pak, cinta enggak sama ibu? Waktu bapak pengantin baru ada rayuan enggak? Ada rayuannya enggak? Ibu ada nggak ngerayu bapak? Ada. Kalau lagi punya duit.
merayu seseorang itu karena dia kenal, karena dia cinta, timbullah gombal. Habib kok ngomongnya gombal? Iya, ibu cinta sama bapak. Bapak mati, ibu mau masuk liang lahat? Bohong cintanya. Betul nggak pak? Bapak mati, ibu nggak mau temenin bapak di liang lahat. Sama juga, ibu juga begitu. Ibu mati, bapak nggak mau nemenin ibu di liang lahat. Kenapa? Mendingan ganti status. Cinta manusia sama manusia dikit bedanya, cinta sama benci dikit bedanya. Nabi mengatakan, jangan terlalu cinta dengan seseorang hamba, maka engkau suatu saat akan pasti membencinya. Jangan terlalu membenci, suatu saat engkau pasti akan mencintainya. Kenapa? Beda cinta sama benci itu tipis. Bedanya satu helai rambut. Tapi cintanya Allah gak ada batasannya. Saya mau tanya sekarang, tolong dijawab. Ini hari kita sholat 5 waktu udah sempurna apa belum? Belum. Setiap hari dikasih rezeki nggak? Nggak mungkin kita nggak sholat, oksigen ditutup sama Allah sampai subuh yang akan datang. Ada yang ditutup oksigennya? Dikasih nggak sama Allah? Rezeki itu oksigen, rezeki dari Allah. Datang ke tempat ini tahu-tahu dapat berkat, tahu nggak isinya apa? Semua masing-masing nggak ada yang tahu isinya. Ini rezeki dari Allah. Kita mau bejat, kita mau soleh, rezeki dikasih sama Allah. Allah murkanya ada, tapi ingat, murkanya Allah tidak seberapa besar rahmah atau kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Sebagai pemberi kasih sayang untuk seluruh alam, bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya peristiwa Maulid nih, wah kita gencar sekali. Untuk apa? Menimbulkan mahabbatun Nabi, mahabbatur Rasul, untuk cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.